dan kemudian memanggil tim medis untuk mengeluarkan peluru. Pring, pring, pring. Rio! Gumam Arsy sembari menyunggingkan senyuman. Arsy kemudian menggeser layar ponselnya untuk menerima panggilan itu. Ya, Kak? Sapa Arsy. Sayang, videonya sudah Reno edit setengah mati. Apa langkah selanjutnya? Tanya Rio. Posting di semua media sosial. Ingat jangan sampai ketahuan. Jawab Arsy. Tenang sayangku. Kami bukan orang amatiran. Ucap Rio. Aku percaya kakak bisa diandalkan. Ucap Arsy. Oke. Tunggu beritanya sampai heboh ya. Ucap Rio. Posting nanti malam aja, Kak. Dan buat bagaimana caranya agar bisa jadi trending topik besok pagi. Ucap Arsy. Siap Nyonya. Jawab Rio yang membuat Rio terkekeh. Arsy? Seru Mahendra. Siapa itu? Tanya Rio. Hendra. Jawab Arsy. Kamu jangan terlalu dekat-dekat sama dia. Ucap Rio. Sepertinya ada yang cemburu. Dia cuma aku anggap sahabat, gak lebih dari itu, Kak. Ucap Arsy. Aku percaya sama kamu, tapi aku sama sekali tidak percaya sama dia. Pokoknya jangan terlalu dekat-dekat dengan dia. Ucap Rio. Aku nggak bisa. Jawab Arsy. Kok nggak bisa? Tanya Rio. Sebelum kenal kakak, aku lebih dulu kenal dia. Kalau aku mau sama dia, dari dulu saja aku berpacaran dengannya. Lagian aku dan dia partner kerja, satu tim reserse. Jadi nggak bisa kalau nggak komunikasi. Jawab Arsy yang membuat Rio terdiam. Aku tahu kakak cemburu, tapi aku minta hilangkan kecemburuan kakak pada kedua temanku, Hendra dan juga Rangga. Antara aku dan kedua pria itu tidak ada peluang untuk bersama. Kecuali di bumi ini pilihannya cuma ada satu monyet dan dua orang lagi, Hendra dan juga Rangga. Mendengar ucapan Arsy, Rangga dan Mahendra kompak memutar bola mata dengan malas. Ya sudahlah. Aku mau lanjut kerja lagi. Dah sayang? Ucap Rio. Dah. Ucap Arsy yang kemudian mengakhiri panggilan itu. Kami dengar tadi kamu menangkap orang yang bertransaksi. Tanya Mahendra. Ya, ternyata selama ini nggak cuma pengkhianat itu yang belum kita temukan, tapi mereka berani melakukan transaksi di dalam penjara. Dan mirisnya sipir di Blok D juga terlibat. Jawab Arsy. Apa? Gila aja mereka. Ini mesti ada yang jadi tameng. Dan tamengnya nggak mungkin pangkat rendah kayak kita. Ucap Rangga. Sumpah ya. Aku tuh rasanya gedeg banget dengan pelakunya ini. Aku sudah nggak sabar pengen ngasih dia pelajaran, siapapun orangnya. Oh ya, gimana hasil lab sampel makanan itu? Tanya Arsy. Aneh. Hasilnya jelas menunjukkan kalau tidak ada bakteri, virus, atau parasit di dalam makanan itu. Jawab Mahendra. Apa kamu yakin sampel yang kamu ambil itu dari masakan yang sama dengan yang dikirim hari ini? Tanya Arsy. Aku sendiri yang mengambilnya dari Kuali. Jawab Mahendra. Berarti sudah jelas kalau racun itu dimasukkan ke dalam makanan setelah makanan dikirim ke sini. Entah bagaimana cara menemukan pelakunya, karena di dapur tidak ada CCTV. Ucap Arsy. Kita kesulitan karena mereka sudah merencanakan semuanya dengan matang. Semuanya sudah terorganisir. Aku yakin ini semua terjadi sudah sangat lama, hingga mereka sudah hafal seluk-beluk kantor ini. Ucap Rangga. Aku yakin suatu saat dia pasti akan tertangkap. Arsy melirik ke arah pria berhoodie yang kini sedang dibantu berjalan oleh tim medis dan didudukkan di kursi untuk dibuatkan berita acara. Buka hoodie-mu. Hoodie-mu tidak berguna di sini. Kamu akan diberikan baju baru bertuliskan tahanan. Ucap Arsy. Pria itu memejamkan matanya,
saat melepas hadi yang dia kenakan. Saat hadi itu terbuka, sangat jelas terlihat ada tato ular kobra di lengan pria yang mengenakan baju lengan buntung itu. Arsy mengerutkan dahinya, karena dia sejenak teringat pembahasan yang dilakukan keluarga Abdullah tentang geng kobra. Cekrek! Cekrek! Arsy mengambil foto lengan dan wajah pria itu. Arsy kemudian mengirimkan foto itu pada Deki. Bab ke-378, JDMPS 3, Gempar. Ke-378. Gempar. Ping. Ping. Deki yang tengah sibuk di kantor, melihat notif di ponselnya yang berasal dari aplikasi chat. Arsy? Kirim foto apa dia? Gumam Deki. Deki mengerutkan dahinya saat melihat foto seorang pria dengan tato ular kobra. Ini orangnya Coki. Kenapa Arsy mengirimnya sama aku? Apa dia berhasil menangkap orangnya Coki? Gumam Deki. Karena ingin mengetahui dengan pasti, Deki langsung membuat panggilan untuk Arsy. Ya Bang? Tanya Arsy di seberang telepon. Itu foto siapa yang kamu kirim? Tanya Deki. Waktu itu keluarga kita pernah membahas soal geng yang punya tato ular kobra. Apa tato yang ada di foto menurut abang tatonya tato yang sama dengan geng itu? Tanya Arsy. Ada banyak orang yang memiliki tato yang sama di dunia ini. Tapi di Indonesia sendiri yang memiliki tato dan ukuran yang sama hanya ada pada geng kobra. Di mana kamu menemukan orang itu? Tanya Deki. Dia berani transaksi dalam penjara. Sudah kurang ajar sekali mereka ini. Bahkan selain tukang mie ayam yang terlibat, sekarang penjaga penjara juga ikut andil. Tinggal mencari tahu siapa dalang besar yang berada di balik semua ini. Jawab Deki. Kalau dia memang salah satu geng kobra, itu artinya dia anak buahnya Coki. Ucap Deki. Abang kenal dia? Tanya Arsy. Sangat kenal. Dia musuh abang waktu SMA dulu. Jawab Deki. Benarkah? Tanya Arsy dengan wajah semeringah. Pasalnya kini dia beranggapan sudah memecahkan misteri siapa gembong narkoba yang selama ini dia incar. Tapi Arsy, kamu jangan bertindak gegabah. Pastikan dulu siapa orang itu. Aku takut kamu salah sasaran. Coki orang yang sangat berbahaya. Ucap Deki. Seharusnya aku sudah menduga, hal seperti ini pasti ada kaitannya dengan para mafia di negeri ini. Ucap Arsy. Tidak semua mafia menjual barang itu. Mungkin di kota ini hanya Coki saja. Arsy, kalau nanti memang diharuskan menangkap si Coki, aku harap kamu tidak ikut andil. Abang mengkhawatirkanmu. Ucap Deki. Abang gimana sih bang? Ini kan memang sudah tugasku. Aku salah satu tim reserse, memang sudah tugasku untuk menangkap orang-orang yang terlibat narkoba. Ujar Arsy. Tapi, abang tenang saja. Aku akan baik-baik saja. Ucap Arsy. Menurut abang sebaiknya kamu pastikan dulu pengkhianat di kantor polisi itu. Kalau dia sudah tertangkap, tidak akan ada yang memberitahu Coki tentang informasi penyergapan itu. Kalau Coki tahu, sudah pasti dia akan kabur. Sudah pasti kamu cuma mendapat capek aja. Ujar Deki. Benar juga apa yang dikatakan Bang Deki. Pengkhianat itu pasti menghubungi Coki. Pasti akan sia-sia aku pergi ke markas mereka, kalau sama sekali tidak berhasil menangkap mereka. Ah, sialan! Siapa sih pengkhianatnya? Batin Arsy. Makasih Bang masukannya. Abang benar, percuma kalau aku mau menangkap mereka, kalau dalangnya tidak ketemu. Mereka pasti akan kabur duluan sebelum kami sampai. Ucap Arsy. Oh ya Bang, aku punya satu video yang minta dilihat. Aku sudah memutarnya berulang kali, tapi tidak ada kejanggalan. Ini soal kasus hari ini. Tiba-tiba saja sekitar 45 napi keracunan massal. Dengan keluhan yang sama, saat diperiksa ke lab, sampel makanannya sudah terpapar bakteri, sehingga napi itu mengalami mual muntah dan diarah. Tapi saat kami periksa sampel langsung tempat pembuatan makanan, bakteri itu tidak ditemukan.
Dan saksi kunci tukang mie ayam itu baru saja dinyatakan meninggal karena keracunan itu. Aku bingung, kenapa dia bisa mati, sedangkan yang lain baik-baik saja. Ucap Arsy. Kalau mayatnya belum dikubur, sebaiknya lakukan otopsi untuk mengetahui penyebab pasti dari kematiannya. Dan coba nanti kirim videonya, abang mau lihat. Ucap Deki. Ya bang, kalau begitu aku akan menemui keluarga Pak Tris. Ucap Arsy. Ya sudah, abang tutup dulu teleponnya. Kirim langsung videonya, biar abang analisis dulu. Ucap Deki. Ya bang, makasih banyak bang. Ucap Arsy yang kemudian mengakhiri panggilan itu. Arsy dan Deki sama-sama mengakhiri panggilan itu. Haf, jadi harus tetap mencari pengkhianat dulu ya. Bagaimana kalau coba-coba menyerang diam-diam? Tapi kan harus tetap meminta izin atasan. Bagaimana kalau semua atasanku orang bermasalah? Gumam Arsy sembari mengurut keningnya. Sepertinya aku butuh istirahat dulu. Otakku rasanya kram memikirkan ini. Gumam Arsy. Sementara itu di tempat berbeda, Coki sedang menerima panggilan dari partner bisnisnya. Orang yang kamu kirim tertangkap basah oleh Arsy. Jika beruntung, dia tidak akan mengingat soal tato kobra di lengan orang-orangmu. Tapi kalau dia mengingatnya, maka kelompokmu dipastikan sudah tidak aman. Bergeraklah untuk mencari markas baru. Sialan gadis itu. Lagi-lagi dia mengacaukan segalanya. Ucap Coki. Tidak hanya itu. Dia juga berhasil membuat penjaga tahanan tertangkap basah. Aku minta awasi dia terus. Kalau seandainya dia ingin bergerak, aku ingin Anda melakukan sesuatu pada gadis itu. Bila perlu lenyapkan saja. Ucap Coki. Pasti. Kamu tenang saja, aku akan selalu mengawasi dia. Ya sudah. Aku harus memindahkan barang bukti ke gudang lain. Ucap Coki. Coki kemudian mengakhiri panggilan itu secara sepihak. Baru saja dia mengakhiri panggilan itu, sebuah cat masuk ke ponselnya. Mata Coki membulat saat dia melihat foto anak buahnya yang tertangkap dikirim oleh Deki. Pring. Pring. Deki kemudian membuat panggilan untuknya dan langsung diterima oleh Coki. Halo bro? Sapa Deki. Katakan saja apa maumu kali ini. Ucap Coki. Aku tahu kamu pasti sudah mendengar kabar dari polisi pengkhianat itu tentang adikku yang berhasil menangkap orangmu. Aku tidak peduli kalau kamu ingin menghabisi semua polisi 10 atau 100 kompi. Tapi kalau kamu berani menyentuh adikku 1 inci saja, aku bersumpah akan menghabisimu dan semua keturunanmu. Kamu tinggal pilih saja, apa kamu ingin melihat mayat ayahmu yang penyakitan itu, atau kamu ingin melihat mayat janin dari almarhum adikmu itu. Ucap Deki. Kalau begitu katakan saja pada adikmu itu, jangan ikut campur dengan urusanku. Tutup saja mata dan telinganya. Terima gaji saja dengan tenang. Atau kalau dua mau jadi orangku saja, aku akan membayarnya dengan mahal. Ucap Coki. Aduh coklat Coki-Coki. Apa kamu sedang menghina adikku? Apa kamu sadar siapa yang kamu hina itu? Bahkan nyawamu saja tidak ada harganya dibandingkan harta yang keluarganya miliki. Aku sarankan berhenti menjual barang itu. Aku bisa membantuku bicara agar Arsy tidak menangkapmu. Ucap Deki. Aku tidak butuh dikasihani. Apa yang akan terjadi, maka terjadilah ke depannya. Kalau adikmu tidak mau berhenti melangkah terlalu jauh, maka aku juga tidak akan segan-segan bertindak jauh. Maka aku akan mencarimu hingga ke lubang semut sekalipun. Ucap Deki. Deki kemudian mengakhiri panggilan itu secara sepihak. Ping. Sebuah cat masuk ke dalam ponselnya, yang ternyata itu berasal dari Arsy. Arsy mengirimkan potongan video saat Pak Tris mengantri makanan. Pak Tris yang kepalanya agak botak dan sedikit agak pendek. Cat Arsy. Oke, aku cek terlebih dahulu. Ucap Deki. Gambarnya agak pecah. Abang bisa membuatnya jadi jernih dengan kemampuan yang abang miliki.
cat Arsy. Oke. Balas Deki. Arsy kemudian mengakhiri chat itu dan kembali ke dalam ruangannya. Pemirsa, dunia jagat maya kembali dihebohkan dengan kemunculan video asusila yang diduga milik salah satu petinggi perwira polisi. Belum bisa dipastikan apa video asusila tersebut benar milik perwira polisi tersebut atau hanya hasil editan semata. Berikut berita selengkapnya. Seorang pewarta berita membacakan berita di salah satu stasiun TV nasional. Sampai saat ini masih dalam tahap penelusuran, apa pemeran dalam video berdurasi 35 menit itu apakah memang wajah salah seorang petinggi kepolisian, atau hanya editan semata. Video itu rencananya akan didalami oleh pakar telematika. Yang pasti di video itu terlihat sekali kalau gadis yang berperan dalam video asusila itu sedang dipaksa saat melakukannya. Pluk. Mega yang sedang menonton TV setelah selesai membuat sarapan menjatuhkan remote TV ke lantai saat melihat video asusila yang tengah beredar di televisi. Meski video itu diblur, namun wajah suaminya terpampang jelas. Dan dia tahu betul siapa gadis yang sudah digagahi oleh suaminya itu. Drap. 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 Bangun kamu, Mas! Bangun! Teriak Mega. Ada apa sih, Ma? Tanya Razman yang terpaksa bangun karena mendengar teriakan istrinya. Mega kemudian menyalakan TV yang ada di kamar mereka. Stasiun TV saat ini nyaris semuanya sedang menayangkan video asusila dirinya. Razman yang melihat wajahnya terpampang jelas di TV sangat terguncang saat ini. Bayang-bayang masuk penjara dan diberhentikan dari jabatannya sudah berada di depan mata. Heks, susah payah kita menyingkirkan gadis itu dari rumah ini. Tapi apa ini, Mas? Inilah akibat kamu tidak bisa menahan hawa nafsu. Hancur sudah semuanya. Kamu nggak mikir bagaimana nasib anak istrimu kalau kamu sampai dijebloskan dalam penjara. Mega terisak. Tanpa banyak kata Razman bergegas masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah itu dia pun pergi ke kantor seperti biasa. Sementara itu di lain tempat Arsy dan Rio saat ini tengah berbicara lewat sambungan telepon. Bagaimana baby? Apa kamu suka dengan editan videonya? Tanya Rio. Itu video editan yang sempurna, Kak. Tapi kenapa videonya cuma satu yang diupload? Tanya Arsy. Semuanya ada sekitar 32 video. Dan sekarang sedang dilakukan pengeditan satu persatu. Kita lihat apa pelakunya mengelak atau tidak. Kalau dia mengelak, maka kita bisa bom dengan bukti video yang lainnya. Jawab Rio. Apa bisa jelas perbedaannya? Tanya Arsy. Jelas dong.